Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Madani dengan NIM 121101138 dari Prodi PGMI kelas 3E. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas konsep dasar dan materi PPKN dengan dosen pengampu Ibu Mahalastasa Buju Basa Vivana MPD. Baiklah, langsung saja materi yang akan saya bahas di video ini yaitu sejarah PKN atau Citizenship Education di Indonesia. Nah, kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka adalah kurikulum tahun 1946. Pada kurikulum yang pertama ini belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education. Di dalam kurikulum yang pertama ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Pada kurikulum tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status ilegal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada kurikulum tahun 1962 muncul mata pelajaran civic, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, civic berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, serta pidato-pidato presiden, deklarasi, HAM, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Pada kurikulum tahun 1968, istilah civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencangkup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics atau pengetahuan kewargaan negara. Pada kurikulum SMP 1968, istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA 1968, mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurikulum 1975 muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP, mata pelajaran pendidikan kewargaan negara atau PKN. Pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP ini berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Pada kurikulum 1994 muncul mata pelajaran baru yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan kurikulum 1994 tersebut, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia.
Selanjutnya, kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan atau PKN atau Citizenship Education, dan berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Pada mata pelajaran PKN ini ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.